Halo sahabat Kens, kali ini kita akan membahas tentang gigi berlubang ya. Gigi berlubang atau karies merupakan penyakit gigi yang disebabkan oleh bakteri. Gigi berlubang seringkali disepelekan, apalagi jika lubangnya masih kecil dan belum terasa sakit. Nah, biasanya kalau gigi yang berlubang sudah besar dan terasa sakit, baru deh mau periksakan giginya. Padahal jika lubang gigi sudah semakin membesar, infeksi bisa menjalar sampai dengan komplikasi yang serius loh. Lalu, apa aja sih yang menyebabkan gigi berlubang? Yang pertama, plak dan bakteri dari makanan yang kita konsumsi. Yang kedua, kebiasaan mengkonsumsi makanan berkarbohidrat tinggi, manis, dan lengket. Yang ketiga, kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol. Yang keempat, kebiasaan menjaga kesehatan gigi dan mulut sehari-hari. Yang kelima, faktor genetik atau keturunan. Dan yang keenam, kondisi kesehatan umum. Gigi berlubang harus segera mungkin dilakukan penumpatan atau penambalan gigi. Karena lubang gigi yang tadinya hanya titik kecil akan terus masuk membuat gigi berlubang semakin besar dan sampai ke akar jika tidak ditambal. Jadi, lubang gigi yang kecil dan belum terasa sakit, itu yang dianjurkan harus segera ditambal. Lalu, apa saja ya dampak dari gigi yang tidak segera ditambal? Yang pertama, mengganggu aktivitas. Yang kedua, lubang gigi semakin membesar dan dalam. Yang ketiga, bau mulut karena terjadi pembusukan jaringan gigi yang ditambah dengan sisa-sisa makanan yang menumpuk, ditambah dengan bakteri. Yang keempat, bengkak dan keluar nanah di sekitar gusi, gigi, atau dapat merambat ke wajah atau leher. Yang kelima, terjadi infeksi ke bagian tubuh lain. Nah, lubang gigi memiliki 3 fase. Yang pertama, lubang di bagian lapisan email atau lapisan terluar gigi. Pada fase ini belum terasa sakit sama sekali. Penanganannya masih bisa ditambal dalam 1 kali kunjungan. Fase kedua, jika lubang gigi sudah mulai masuk ke lapisan selanjutnya, atau kita sebut dentin, maka tahap penambalan perlu observasi, apakah bisa dalam 1 kali kunjungan atau perlu 2 kali kunjungan. Nah, fase ketiga jika sudah semakin dalam lagi atau disebut pulpa, maka harus dilakukan PSI ya, atau perawatan saluran akar, yang mana tidak bisa dalam 1 atau 2 kali kunjungan. Nah, di sini juga biasanya merasakan sakit yang luar biasa dan baru datang untuk memeriksakan giginya, padahal ini sudah fase terakhir lubang gigi ya. Jadi, semakin lama lubang gigi dibiarkan, maka akan semakin besar, semakin kompleks perawatan gigi, dan tentunya dari segi biaya akan semakin mahal. Untuk waktu serta tenaga yang dibutuhkan juga akan semakin banyak. Nah, bagaimana? Apakah masih mau menunda-nunda melakukan penambalan gigi? Apakah masih mau melakukan pemeriksaan gigi hanya jika gigi sudah terasa sakit? Jangan ya, Kak ya. Ingat ya, rawatlah gigi kita, karena gigi juga bagian penting dari diri kita. Periksakan gigi minimal 6 bulan sekali ya. Jangan menunggu sampai ada masalah gigi, baru periksa gigi.